Indikator 21 menganalisis persyaratan guru pendidikan jasmani yang profesional. Jadi di sini apa syarat menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional? Contoh soal, upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan merupakan A. Peningkatan kompetensi guru. B. Pengertian sertifikasi guru. C. Jaminan kesejahteraan guru. D. Upaya mensejahterakan guru. E. Pengertian sertifikasi guru. Jawaban B. Pengertian sertifikasi guru. Kata kunci dari soal yaitu upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Jadi di sini lebih ke sertifikasi guru. Kalau peningkatan kompetensi itu upaya peningkatan mutu guru. Kalau jaminan kesejahteraan guru yaitu bagian kesejahteraan. Kalau yang D upaya mensejahterakan guru, yang bagian peningkatan kesejahteraan guru. Dan yang E pengertian profesi guru itu belum tepat. Jadi yang lebih lengkapnya pengertian sertifikasi guru dengan adanya peningkatan mutu dan dibarengi dengan kesejahteraan atau tunjangan sertifikasi. Contoh soal lainnya, karakter guru yang dalam proses pengajarannya selalu berbasis pada buku, melihat, dan membaca, sehingga apa yang dikatakan adalah sebuah kebenaran mutlak disebut A. Great teacher, B. Demonstrate teacher, C. Mediocre teacher, D. Good teacher, E. Futura teacher. Jawaban C. Mediocre teacher. Coba kita bahas satu-satu. Guru terbaik yaitu great teacher adalah guru yang mampu menemukan dan melejitkan potensi anak didiknya sehingga potensi anak didik tersebut bisa menjadi profesinya di kemudian hari. Jadi bagaimana seorang guru tersebut bisa menggali potensi anak tersebut. Kemudian ada superior teacher demonstrate. Guru ulung dalam mendemonstrasikan. Artinya guru mempunyai kewajiban mendemonstrasikan atau mencontohkan. Dalam pengajaran sangat penting bagi guru untuk mampu mendemonstrasikan hal-hal yang perlu dan baik setelah memberitahu dan menjelaskan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, guru tipe mediocre hanya menggugurkan kewajiban, susah menerima kritik dan menutup diri. Ini berdampak negatif secara luas, kurang disenangi peserta didik dan orang tua sampai menurunnya rasa hormat kepada guru. Jadi tipe ini kurang diminati oleh orang tua murid maupun oleh murid. Guru tipe mediocre sering menjengkelkan bagi sebagian besar peserta didik. Cirinya adalah monoton, mata lebih banyak melihat buku dan membaca, selalu duduk atau berdiri di depan ruang kelas. Pendapatnya seolah merupakan kebenaran mutlak dan peserta didik lebih banyak mendengar suara guru. Kemudian yang ketiga, good teacher merupakan kategori di mana guru satu langkah lebih baik dibanding guru mediocre. Guru pada tahap ini selain mampu berceramah berdasarkan buku, juga bisa menjelaskan materi dengan analisa yang lebih baik dari latar ilmu yang dimilikinya. Kemudian ada futura teacher, yaitu guru yang mengikuti perkembangan zaman. Di sini sudah nampak ya teman-teman, guru mediocre. Dua-dua menerapkan kemampuan guru dalam manajemen pengelolaan kelas dalam pendidikan jasmani. Jadi di sini bagaimana seorang guru menerapkan manajemen pengelolaan kelas pendidikan jasmani. Bagaimana guru pendidikan jasmani itu mengelola dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya belum menampilkan contoh soalnya. Kita lanjut saja dulu ke nomor 23. Menganalisis kualifikasi guru pendidikan jasmani yang profesional. Contoh soal, Pak Agung sebagai guru PJOK telah berkualifikasi akademik S1 pendidikan olahraga dan telah bersertifikat pendidik sehingga identitasnya diakui oleh negara sebagai A. Guru profesional, B. Guru bersertifikasi, C. Guru abad 21, D. Guru berstandar, E. Guru kompeten.
Jawaban A. Guru profesional. Pembahasan menurut Ahmad Tafsir tahun 2001 mengatakan guru profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional adalah orang yang memiliki profesi, sedangkan profesi itu mengandung keahlian, artinya suatu program di mana mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Contohnya di sini guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, yang artinya guru tersebut sudah ahli di bidang guru. Di sini kita agak ragu dengan A dan B, namun kalau untuk A itu lebih mencakup keseluruhan. Guru bersertifikasi iya, dengan mempunyai sertifikat pendidik, kemudian mempunyai akademik S1. Kadangkala ada guru bersertifikasi itu masih D2 kita temukan, namun untuk lebih lengkapnya itu guru profesional itu sudah jelas S1. 24. Menganalisis kompetensi guru pendidikan jasmani yang profesional. Contoh soal, memiliki kepribadian, kemampuan sosial, menguasai bidang ilmu tertentu, mampu bertindak profesional, dan memiliki penguasaan menggunakan peralatan pendidikan merupakan A. Kualifikasi guru, B. Kompetensi guru, C. Kualitas personal guru, D. Kemampuan profesional guru, E. Persyaratan utama menjadi guru. Jawaban B. Kompetensi guru. Kata kunci dari soal yaitu memiliki kepribadian, kemampuan sosial, menguasai bidang ilmu tertentu, mampu bertindak profesional, itu adalah kompetensi guru. Itu ada 4 kompetensi guru: profesional, kepribadian, sosial, dan pedagogik. 25. Mengkategorikan pandangan yuridis dan akademik, strategi pengembangan dan merubah paradigma profesi guru pendidikan jasmani. Jadi bagaimana pandangan yuridis dan akademik dari profesi seorang guru. Kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3, C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 1, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 2, E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Jawaban B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 3. Kalau untuk Undang-Undang tahun 2005 Nomor 14 itu tentang guru dan dosen. Kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang kebijakan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun di babnya itu ada sampai 8 bab. Bab 1 ketentuan umum, bab 2 kedudukan, fungsi dan tujuan, bab 3 prinsip profesional guru. Jadi di sini sudah nampak bab 3 tentang profesional guru. 27. Memutuskan sanksi pelanggaran kode etik guru. Setiap guru memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Hal tersebut termuat dalam A. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, B. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, C. Undang-Undang Guru dan Dosen, D. Undang-Undang Perlindungan Pekerja, E. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jawaban C. Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini sudah dijelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Berikut ini merupakan salah satu contoh pelanggaran kode etik yang menyebabkan guru mendapatkan sanksi moral. A. Memanipulasi dalam melakukan penilaian. B. Melanggar janji jabatan. C. Melanggar kesepakatan kerja bersama. D. Melanggar sumpah jabatan. E. Melanggar perjanjian kerja. Jawaban D. Melanggar sumpah jabatan. Pembahasan profesi guru memiliki kode etik yang disebut dengan kode etik guru. Kode
Etik guru pertama kali dikembangkan oleh PGRI yang masih berlaku saat ini. Kode etik ini mengendalikan sikap dan perilaku guru agar senantiasa berpijak pada aturan-aturan, nilai-nilai, atau norma-norma tertentu dalam menjalankan tugas. Dengan adanya kode etik guru ini, maka guru sejak dini rambu-rambu terkait kewajiban dan larang yang harus ditaati, sehingga guru tetap terpelihara moralnya dan menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Jadi kalau dia melanggar, itu melanggar sumpah jabatan. Ini agak mirip dengan janji, tapi lebih tepatnya sumpah jabatan karena sebelum guru itu dilantik ya bersumpah dulu terhadap jabatannya. 28. Penafsiran regulasi dalam bidang keolahragaan. Ini belum ada ya teman-teman. Kita lanjut nomor 29, mengumpulkan konsepsi dan falsafah pendidikan jasmani. Contoh soal, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani, sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik-motorik, D. Pendidikan jasmani, pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Jawaban A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. Jadi di sini kita masih banyak yang ragu apa perbedaan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani itu aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan fisik, mental, dan emosional. Kalau pendidikan olahraga itu lebih ke sifat kompetitif, bertanding, atau perlombaan. Jadi bagaimana seorang siswa belajar, berlatih secara terorganisir, secara teratur, sehingga ada tujuan untuk mencapai suatu pertandingan yang akan berharap menjadi sebuah kejuaraan atau juara. Namun kalau penjas itu lebih ke aktivitas fisik atau gerak. Itu perbedaannya ya teman-teman. 30. Menerapkan prinsip-prinsip Olympic Movement dalam pendidikan jasmani. Kehidupan olahragawan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, empati, bersimpati kepada orang yang luas, kerjasama, saling memberi, melayani, saling mendukung, merupakan cerminan dari nilai Olimpis. A. Human solidarity, B. Respect, C. Human right, D. Friendship, E. Excellent. Jawaban D. Friendship. Olimpis adalah filosofi kehidupan yang mengkomunikasikan keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta mengharmonikan kehidupan olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Olimpis mengandung 3 makna. Yang pertama, living excellent, yaitu ciri-cirinya kerja keras untuk mencapai prestasi, berjuang hingga akhir, fokus terhadap pencapaian prestasi, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat, untuk mencapai prestasi yang terbaik, menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi, keinginan, dan kekuatan mental. Yang kedua, living respect, yaitu saling menghargai diri dan orang lain. Adanya dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, suku, ras, bangsa, hak-hak, dan pencapaian prestasi. Kemudian yang ketiga, living friendship. Itu adanya persahabatan, berempati, bersimpati kepada orang lain, bekerja sama, saling memberi, melayani, dan saling mendukung. Ini living friendship ini contoh soal tadi ya teman-teman. 31. Menerapkan budaya gerak dalam pendidikan jasmani. Substansi pendekatan pembelajaran bagi peserta didik kelas awal sekolah dasar melalui A. Aktivitas bermain, B. Aktivitas gerak atletik, C. Pengenalan gerak, D. Pengenalan aktivitas akuatik, E. Kegiatan di luar ruangan. Jawaban C. Pengenalan gerak. Untuk kelas rendah 1, 2, dan 3 itu pengenalan gerak, lokomotor, non-lokomotor, serta manipulatif. 32. Menganalisis konsep investasi jangka panjang dalam upaya
pembinaan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan jasmani. Contoh soal, munculnya kesadaran masyarakat global terhadap pendidikan jasmani dan olahraga terwujud dalam bentuk A. Munculnya berbagai organisasi internasional yang menangani pembinaan olahraga dunia. B. Penyelenggaraan multi-event olahraga secara periodik. C. Penyelenggaraan multi-event olahraga secara berkualitas. D. Pengakuan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai instrumen penting pembangunan dan perdamaian dunia. E. Bangkitnya kesadaran masyarakat global melakukan pola hidup aktif dan sehat. Jawaban E. Bangkitnya kesadaran masyarakat global melakukan pola hidup aktif dan sehat. Kata kuncinya dari soal yaitu masyarakat global terhadap pendidikan jasmani. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa hidup aktif, mungkin dengan cara jalan pagi di setiap hari atau sore, sehingga tubuh dari seseorang itu bisa sehat. Bisa juga dengan melihat atau mengatur pola makan. Jadi secara global masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga. Tiga-tiga menerapkan konsep dan prinsip gerak dasar fundamental lokomotor, non-lokomotor, manipulasi dalam pendidikan jasmani. Mempraktikkan penggunaan gerak rasa lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri orang lain dalam aktivitas air. Jika saudara sebagai guru PJOK, maka materi yang paling sesuai untuk diajarkan adalah A. Bermain mencari benda yang dilempar dalam kolam air yang dangkal. B. Belajar injak-injak air dengan menggunakan alat pelampung. C. Belajar meluncur dibantu dengan alat apung bola. D. Berenang sederhana, saling mengejar di air dibantu alat pelampung. E. Bermain lempar tangkap bola di kolam air dengan bantuan alat pelampung. Jawaban E. Bermain lempar tangkap bola di kolam air dengan bantuan alat pelampung. Kata kunci soal itu gerak lokomotor, non-lokomotor, serta manipulatif. Lempar tangkap itu ada gerak manipulatifnya. Mereka memegang bola dan melempar. Kemudian non-lokomotornya ada posisi diam. Kemudian lokomotornya ada memberikan bantuan kepada orang lain. Otomatis siswa itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan orang lain. 3.4. Menerapkan aktivitas bermain bola besar dalam pendidikan jasmani. Seorang guru merancang pembelajaran bola basket dengan model permainan umpan bola dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang, sehingga terbentuk 6 kelompok tetapi sarana di sekolah hanya 3 buah bola basket, 1 bola sepak, dan 2 bola voli. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut yang dilakukan guru adalah kecuali A. Menambah jumlah kelompok, B. Menggunakan semua bola yang ada, C. Menambah jumlah bola basket, D. Mengubah permainan model game sehingga cukup hanya dengan 3 bola basket saja, E. Membagi kesempatan praktik untuk 2 tahap, yaitu tahap 1 ada 3 kelompok tampil, selanjutnya tahap 2 ada 3 kelompok yang tampil. Jawaban C. Menambah jumlah bola basket. Kenapa jawabannya C? Di sini dari kata kunci soal kecuali. Dan di kata kunci yang lainnya, tetapi sarana di sekolah hanya 3 buah bola. Berarti di sekolah tersebut kekurangan sarana bola. Sehingga kalau sebagai guru PJOK tentu tidak bisa membeli bola basket, bola voli, atau bola kaki karena biaya yang sangat mahal. Jadi yang bisa dirubah oleh guru PJOK dengan kekurangan sarana itu dengan cara memodifikasi kelompok atau model permainannya atau model lainnya selain dari sarana.
Operan jarak jauh kepada teman dalam permainan basket sering diartikan sebagai A. Overhand pass, B. Chest pass, C. Side pass, D. Overhead pass, D. Bound pass. Jawaban D. Overhead pass. Pembahasan overhead pass, operan jarak jauh, chest pass, operan setinggi dada dengan jarak yang dekat, bound pass, operan lewat lantai. 35. Menerapkan aktivitas permainan bola kecil dalam pendidikan jasmani. Shuttlecock dijatuhkan sedemikian dekat dengan net di bagian depan pada pihak lawan. Pukulan yang dilakukan dalam permainan bulu tangkis dengan teknik A. Lob, B. Service, C. Smash, D. Kop, E. Drop shot. Jawaban E. Drop shot. Pukulan yang ada di bulu tangkis itu ada pukulan servis untuk memulai permainan, pukulan lob dilakukan secara melambung, pukulan drive cepat dan mendatar, kemudian drop shot cepat dan dekat dengan net. 36. Merancang permainan taktikal atau TGFU dalam pendidikan jasmani. Khusus untuk materi teknik dan taktik dasar, saudara harus memperhatikan 3 prinsip utama adalah A. Memulai materi yang paling mudah menuju ke yang paling berat. B. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. C. Memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling kompleks. D. Memulai materi dari yang paling enteng menuju ke yang paling kompleks. E. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang sukar. Jawaban B. Memulai materi yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Pembahasan, ada taktik atau tekniknya, memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang sukar. Kemudian yang kedua, memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Dan yang terakhir, memulai materi dari yang paling sederhana menuju ke yang paling kompleks. Jadi yang paling benar adalah B. 37. Aktivitas atletik melalui gerak lari dan jalan dalam pendidikan jasmani. Sikap dan gerakan tubuh yang paling benar untuk melakukan start lari sprint pada aba-aba siap adalah sebagaimana dijelaskan berikut. Kecuali A. Luruskan lengan dan jangan sampai diteku atau bengkok. B. Rilekskan bagian leher sampai menjaga kepala pada posisi rendah. C. Ambil nafas dalam-dalam sewaktu panggul diangkat. D. Angkat panggul semaksimal setinggi bahu. E. Pandangan diarahkan sedikit ke bawah. Jawaban D. Angkat panggul semaksimal setinggi bahu. Pembahasan urutan dari lari sprint itu ada aba-aba bersedia. Saat mendengar aba-aba itu, lutut kaki belakang diletakkan pada ujung kaki yang di depan dengan jarak 1 kepala tangan. Kedua lengan lurus sejajar dengan bahu. Telapak tangan kiri atau jari-jari diletakkan di belakang garis start. Pandang lurus ke depan. Kemudian aba-aba siap. Sikap saat mendengar aba-aba siap, lutut kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Sementara kaki belakang membentuk sudut 120 sampai 140. Angkatlah pinggul ke arah depan atas dengan bahu dan garis punggung sedikit diturunkan ke bawah. Kemudian aba-aba iya atau pistol start ketika ada aba-aba iya. Kedua kaki mendorong dengan dorongan yang eksplosif terhadap tumpuan pada start block. 38. Menerapkan aktivitas atletik melalui gerak lempar dan lompat dalam pendidikan jasmani. Tahapan pelaksanaan teknik lompat jauh yang benar pada nomor atletik adalah A. Awalan berlari tolakan melayang sikap akhir. B. Awalan tolakan sikap di udara sikap akhir. C. Berlari tolakan mendarat sikap akhir.
D. Awalan berlari, tolakan, melayang, mendarat, sikap akhir. E. Awalan, tolakan, sikap di udara, mendarat. Jawaban D. Awalan berlari, tolakan, melayang, mendarat, dan sikap akhir. Ada 4 teknik lompat jauh yang harus dipraktikkan, yaitu awalan, tolakan, sikap badan di udara, sikap mendarat. Jika semua teknik dilakukan sesuai, maka hasil lompatan akan optimal. 39. Menganalisis aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dalam pendidikan jasmani. Aktivitas lintas alam, fartlek, bersepeda merupakan latihan yang mengasihkan dan efektif untuk meningkatkan A. Agility, B. Koordinasi, C. Cardiorespiratory endurance, D. Flexibility, E. Muscle endurance. Jawaban C. Cardiorespiratory endurance. Ini sudah jelas ya teman-teman bahwasanya bisa menyehatkan jantung dan paru-paru. 40. Menganalisis aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan dalam pendidikan jasmani. Latihan stop stand yang dilakukan secara tepat dan sempurna efektif untuk meningkatkan A. Koordinasi gerak, B. Daya tahan, C. Keseimbangan, D. Kekuatan, E. Kelentukan. Jawaban C. Keseimbangan. Pembahasan standing stop atau yang biasa disebut dengan one leg stand, berdiri dengan satu kaki, adalah kemampuan keseimbangan statik atlet saat berdiri satu kaki dengan mata tertutup. Jadi yang tepatnya adalah keseimbangan. 41. Menerapkan aktivitas seni bela diri dalam pendidikan jasmani. Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai sehingga lawan terjatuh dalam pencaksilat dinamakan A. Abitan, B. Sapuan, C. Guntingan, D. Tendangan, E. Jepitan. Jawaban C. Guntingan. Sapuan adalah serangan yang menyapu kaki dengan lintasan dari luar ke dalam dan bertujuan menjatuhkan lawan. Guntingan, teknik menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan sehingga lawan terjatuh. Tendangan serang fisik menggunakan kaki serempak, biasanya dengan area lutut atau lebih rendah menggunakan kaki, tumit, tibia, bola kaki, bilah kaki, jari kaki, atau lutut. 42. Menerapkan aktivitas senam lantai dalam pendidikan jasmani. Guru PJOK mengajarkan guling depan secara bertahap, dimulai dari sikap awalan, pelaksanaan, mengguling, dan sikap akhir agar mahir melakukan guling depan. Maka guru meminta kepada peserta didik melakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh penerapan hukum yang terkait dengan teori koneksionisme, yaitu A. Law of behavior, B. Law of effect, C. Law of readiness, D. Law of exercise, E. Law of framing. Jawaban D. Law exercise. Hukum latihan law exercise yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Ini sangat cocok dengan soal. 43. Menerapkan aktivitas gerak berirama dalam pendidikan jasmani. Aktivitas ritmik dengan mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama, nada atau bunyi, yang mendasari struktur irama disebut dengan A. Ketukan, B. Pola irama, C. Berirama musik, D. Aksen, E. Suara. Jawaban A. Ketukan. Ketukan adalah panjang pendeknya durasi nada. Adapun panjang atau pendeknya suatu nada tidak menggunakan dimensi maupun satuan waktu, melainkan menggunakan ketukan. Sedangkan pola irama adalah sekelompok bunyi yang dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. 44. Menerapkan aktivitas air
atau renang dalam pendidikan jasmani. Pembentukan sikap kemampuan dan keterampilan mengapung dan meluncur pada permukaan air merupakan tujuan dari pembelajaran. A. Pengenalan air. B. Disiplin dan keberanian di air. C. Teknik berenang. D. Dasar renang penyelamatan. E. Pengenalan gaya renang. Jawaban A. Pengenalan air. Tujuan pengenalan air dalam olahraga renang adalah untuk membentuk sikap, kemampuan, dan keterampilan mengapung, meluncur pada permukaan air. Pengenalan air adalah bentuk latihan dasar sebelum belajar gaya renang. Jadi bentuk pengenalan air lainnya adalah dengan injak-injak air atau berjalan di air yang dangkal atau di kolam yang dangkal. 45. Menjelaskan aktivitas pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan diri serta orang lain. Ini sudah kita contohkan tadi ya teman-teman di bagian keselamatan air tadi, gerak lokomotor, non-lokomotor. Jadi kita lanjut saja dulu ke 46, menerapkan konsep dasar kesehatan khususnya penanganan cedera ringan dalam aktivitas fisik dan pertolongan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Pertolongan pertama pada cedera ringan salah satunya melalui tindakan dengan metode compression, yaitu A. Balut dengan perban elastis secara merata di area cedera. B. Balut dengan menggunakan es pada area yang terkena cedera. C. Mengangkat bagian yang cedera. D. Menghentikan aktivitas segera. E. Meminimalisir gerakan pada bagian yang cedera. Jawaban A. Balut dengan perban elastis secara merata di area cedera. Compression ini adalah bagian dari salah satu penanganan cedera. Yang pertama yaitu rest. Rest itu meletakkan atau mengistirahatkan bagian yang cedera. Yang kedua adalah es, memberikan es pada yang terkena cedera. Yang ketiga adalah compression, yaitu membalut dengan perban elastis secara merata di bagian yang cedera. Dan yang ketiga adalah elevation, meninggikan bagian yang cedera yang sudah dibalut. Jadi ini adalah salah satu tindakan dari cedera. Jadi ada 4 komponennya ya teman-teman. Jadi 1-4 ini harus sesuai, harus berurutan.